Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian alumni SMP Simpon angkatan 81 rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan takdir Allah pula kita malam hari ini dipertemukan untuk berpengajian bersama sampai nanti menjelang pukul 9 atau ya nanti kita tergantung kepada Bapak dan Ibu yang membolehkan sampai pukul berapa, sampai pukul 12 atau sampai pukul berapa. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat baik secara teori ataupun praktek, dan insya Allah amin ya rabbal alamin terhitung sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping amal soleh lain yang mungkin sudah kita lakukan tadi dan masih akan kita lakukan nanti malam. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita mulai pengajiannya. Kita mohonkan kepada yang paling mudah dan jangan Mbak Ana karena Mbak Ana masih sakit untuk membagikan fotokopian yang paling mudah di antara kita. Terus ya, fotokopiannya adalah ini. Insya Allah mungkin cekap. Insya Allah. Nah ini Mas April penonton. Terus materinya sangat penting. Baik, mari kita mulai. Oke, Bapak dan Ibu, kita siapkan catatannya. Nanti kita sepakat sampai pukul 9 nih Mbak Anang. Mungkin kan kasihan yang punya rumah juga kalau kemalaman kan tidak bagus. Masih ada waktu sekitar 53 menit dari sekarang. Pakai jam saya, tidak pakai jamnya Pak Apri. Baiklah ibu-ibu, mari kita mulai. Yang ada di fotokopian itu adalah 2 ayat Al-Quran yang terletak di dalam surat An-Nisa. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ngasto alat tulis bisa menambahkan informasi tambahan di fotokopian ini di tempat-tempat yang kosong, yang akan membantu kita supaya ingat bahwa ini adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Kemudian untuk mengingat malam hari ini, kita tulis juga di tempat-tempat yang kosong. Hari Senin tanggal 18 bulan September 2023. Ditambahi juga rumah Bu Ita. Ditambah juga setelah perjuangan panjang sasar-sasar. Baik,
sekarang kita mulai. Saya akan masuk ke ayat 17-nya. Insya Allah cepat dan insya Allah bisa cepat selesai. Saya bacakan Arabnya dan sekaligus terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna abi jahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Terjemahannya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Sebentar, tak sholat dulu. Bapak dan Ibu, saya kurang begitu sreg cocok dengan terjemahan kejahatan. Di situ bahasa Arabnya ya'malu nasu. Saya merasa lebih cocok kalau kata su itu diterjemahkan dengan kesalahan. Bagi saya, kesalahan itu lebih luas daripada kejahatan. Nanti akan saya berikan contohnya. Satu perbuatan yang pernah banyak dilakukan oleh orang Islam, tapi dia itu salah, tapi tidak jahat. Jadi saya ulang lagi, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan atau kemaksiatan lantaran ketidaktahuan. Jadi orangnya itu melakukan kesalahan itu sebabnya orang ngerti nek kuwi salah gitu loh. Nah, jadi melakukan kesalahan lantaran ketidaktahuan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini dulu Bapak Ibu kita bahas. Contoh. Saya pernah ditanya oleh jamaah pengajian ketika pengajiannya itu berlangsung di Masjid Al-Hadi Mustaqim, Jalan Bayangkara, sebelah utara Donatilo, selatan rumahnya Pak Pur. Donatilo itu kalau ke selatan pom bensin, depannya Kartini, Jalan Bayangkara. Di situ itu ya Bu Ana ikut dulu ketika belum kecelakaan. Terus ada mbak-mbak lah, saya katakan mbak-mbak usianya ya sekitar ya 35-40 lah. Ini sama saya jelas tua saya 55. Saat itu beliau ibu ini bertanya, Pak Hanif, saya mau tanya, dulu saya menikah itu pakai model basahan. Jadi nggone mimik medun itu ketutup. Nggone mimik munggah itu buka kabeh. Ketok keleke, ketok bundake, ketok gulune, ketok kupinge, ketok rambute. Itu lho apa ngomong ketok keleke? Ngomong bon milih. Itu dosa apa ndak? Saya katakan dosa. Karena aurat wanita itu, semua bagian wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, terus saya malah jadi bertanya kepada beliau, pada mbak-mbak ini tadi. Pertanyaan saya gini, Mbak, ning jenengan nggih ben niku ngerti napa mboten pas nikahan yo nganggo basan, jenengan ngerti mboten nek ngoten niku larangan? Lah niku kula mboten ngerti. Nek mboten ngerti mboten napa-napa. Tenan to Pak, nggih mboten napa-napa nek mboten ngerti. Ning jenengan sakniki aja ngapusi.
Yang ngerti tenan mboten? Mboten ngerti. Nggih pun Mbak Yu kula nggih. Mbak Yu kula nggih basahan kabeh apa nih. Keluarga saya itu kuat, ada Jawanya. Jadi kami tidak tahu tentang gitu-gitu. Lah sakniki jenengan nggo kudung. Kula nggo kudung mergo anak kula sekolah Islam niku lho. Dadi kula kan nggo kudung. Dadi nek anak kula mboten sekolah Islam kula ya ora nggo kudung, kula mboten ngerti. Nek ngeten niku insyaallah berarti orang itu masuk dalam An-Nisa 17 ini. Jadi dia tidak ngerti lalu melakukan kesalahan. Setelah tahu bahwa itu salah, orang itu segera bertobat. Maka tobat orang yang seperti itu yang diterima oleh Allah. Tetapi kita lihat ayat yang lain. Monggo sekarang Bapak dan Ibu, saya minta untuk menambah catatan kecil di tempat-tempat yang kosong. Awas, lihat An-Nisa 137. Yuk sekarang setelah menambahkan catatan awas, lihat surat An-Nisa surat 4 ayat 137. Sekarang kita lihat ayatnya. Semuanya untuk yang ngasal Quran. Yang ngasal Quran atau ngasal HP, di dalamnya ada Al-Qurannya. Dipastikan ketemu dulu. Saya bacakan ayatnya sekarang. Surat An-Nisa 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Gitu ayatnya. Sekarang Bapak dan Ibu lihat, cermati terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian semakin bertambah-tambah kekafirannya, maka mohon perhatian semuanya Bapak dan Ibu, orang yang semacam ini itu akan mendapatkan dua sanksi dari Allah. Yang pertama, lanjutannya ya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu. Lalu yang sanksi yang kedua, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus bagi orang itu. Jadi kasusnya beda. Lah, kalau yang kedua ini misalnya kasusnya napa nggih umpamane nggih. Nek wau kan ngantenan yo basahan, betul-betul ndak tahu. Terus sekarang misalnya saya aku contoh enggak Quran kok enggak apa enggak. Banyak ada apa-apa enggak. Kita lihat Ibu, ayat contohnya dari ini. Surat Al-Baqarah 275 tentang riba itu. Tetap tenang, tetap nyaman, bersahaja, fokus. Al-Baqarah 275. Di situ itu nanti kalau kita cermati ayatnya, di situ di ayat itu Al-Baqarah 275 itu ada dua model orang. Model yang pertama sudah mendapatkan peringatan lalu berhenti dari aktivitas riba. Lalu yang model kedua, model B, sudah mendapatkan peringatan tapi dia tetap balik lagi ke situ. Nah, balik lagi tidak berlaku. Surat An-Nisa 17 tidak berlaku. Yang berlaku adalah surat An-Nisa 137. Untuk yang sudah tahu bahwa itu salah, ini malah balik meneh gitu loh. Oke, penting pengajian kita malam hari ini. Saya bacakan sekarang Al-Baqarah 275.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sekarang yang model A. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Sekarang yang model B. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Cermati terjemahannya. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya setan lantaran kemasukan penyakit gila. Orang-orang yang semacam itu berseperti itu karena menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Titik. Sekarang yang model A, kita masuk model A. Maka barang siapa yang telah mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari praktek ribawi tadi itu, maka semua hasil yang telah diperolehnya menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Sekarang yang B. Dan barang siapa yang mengulangi lagi, waman ada, kembali lagi ke situ, mereka itulah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka itu. Jadi kalau yang semula tidak tahu terus berhenti dan bertobat, ini ayatnya An-Nisa 17 yang ada di fotokopian. Nek ngerti dikandani njuk ngerti, kan ngerti, terus dia balik lagi. Nah, maka yang berlaku An-Nisa 137. Ngoten niku. Terus Bapak dan Ibu, terus An-Nisa 138. Dalam An-Nisa 138 Allah mengkategorikan orang seperti 137 itu mengkategorikan sebagai orang munafik. Gitu. Jadi model-model seperti 137 itu beriman lalu kafir, beriman lagi lalu kafir lagi. Kalau ayatnya kan hanya 2 kali. Tapi kalau dalam kehidupan nyata kan berulang kali, puluhan kali. Beriman kafir lagi, beriman kafir lagi, tobat kumat, tobat kumat. Ketemu konco sholat, ketemu konco lawas mendem meneh, sholat mendem meneh. Ada di Karagan, jamaah pengajian saya tak setasbut kampungnya Karagan, belakang Islam. Itu sampai nganu, sampai ngitungnya gini ya Bu, sampai ngitungnya gini nih. Aku tak salah ping pira njuk mendem ping pira supaya nul. Saya tahu orangnya Mbak, saya tahu orangnya. Dan saya diberitahu jamaah. Dek hitungane ngono apa nih? Piye to? Dadi dek mendem ping pira, yo dek kudu salat ben nol. Ben netral. Jika dek nek arep nganu ben deposit salat sik ya ping pirang-pirang. Baru lagi mendem. Gitu. Ini masih hidup orangnya. Gitu. Ada juga jamaah pengajian saya ketika saya tanya, Mas jenengan sok mesti zina napa mboten? Jawabannya luar biasa. Nggih nek didit. Begitu, jadi nek punya uang dia zina. Karena ada uang untuk bayar perempuannya. Gitu loh. Nah, orang yang semacam itu justru akan terkategori oleh Allah sebagai orang munafik tadi itu. Saya bacakan ayatnya yang 138.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima. Berilah kabar kepada dan kabarkanlah kepada orang-orang munafik itu bahwa bagi mereka ada siksa yang pedih. Dan di 145 surat An-Nisa juga, monggo yang ngasih HP tinggal membawa turun. Tadi 137 lalu 138, sekarang 145. Ternyata di ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di lapisan yang paling bawah dari nerakanya Allah. Terus kalau Bapak dan Ibu ada waktu longgar saja, kalau ada waktu longgar, silahkan nanti, saya lupa halamannya ya, lupa di surat apa ayat berapa. Ibnu Katsir itu menerangkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya itu, gambaran neraka itu kalau ada batu yang dilempar ke neraka itu maka sampai 70.000 tahun belum sampai dasar. Gitu. Wallahu a'lamu bisawab. Dalamnya neraka itu kayak apa? Terus orang-orang yang munafik itu yang sekarang ada di sekitar kita, itu mereka juga akan mati seperti kita. Sama-sama sebelum 2070. Sama. Kita ini semuanya ada di rumahnya Bu Ita ini akan meninggal sebelum 2070 Masehi ya, Masehi. Sekarang 2023. Monggo hitang-hitang piyambak tambah 47 tahun. Jadi Mbak Ana yang di depan saya ini nanti juga akan meninggal sebelum 2070. Saya 55 tambah 47 kan 102. Apalagi Mbak Ana. Itu. Nah, jadi orang-orang yang munafik yang ada di sekitar kita sekarang ini, bagi saya sholat ora, sholatnya Jumatan tok, itu munafik tulen. Bagi saya, kan dia ngeplek ke Gusti Allah. Ora tenanan ngerti deh, ngerti wong iso Jumatan barang kok. Kan dia tahu Jumatan dan dia punya teman, punya tetangga, punya keluarganya sing sholat yang rajin lah ya banyak. Artinya dia itu enggak iki sholatnya mau Jumatan tok gitu. Jadi melihat ada orang yang sholat setiap hari 5 waktu sehari semalam, tapi dia enggak. Jadi mulai Sabtu wis blong. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis blong. Nanti Jumat subuh ya blong. Yang Jumat ada yang makan di masjid. Nanti Jumat asar dan enggak sholat lagi. Gitu-gitu itu berarti ngeremehkan banget sama Allah. Meremehkan sangat sama Allah, banget sama Allah. Maka ya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini jane sing dawa berbun nggih. Oke. Tak terus nggih. Ben ora rampung ya ora apa-apa. Sing penting kan jam 09.00 leren pengajiane. Sekarang hari Senin. Kemarin hari Rabu malam, waktunya seperti ini, malam. Saya ada jadwal ketemu dengan beberapa kawan. Yang ikut itu hanya 8 orang, sama saya 9 orang. Ya diskusi-diskusi gitu. Ya tentang agama sih. Nah terus ada salah seorang yang bertanya ke saya. Materinya bukan ini, tapi terus masuk ke situ tanpa sengaja masuk ke situ itu loh. Orang tuh tanya, Pak Hanif, saya ini pemabuk. Oh, masih. Sekarang ya enggak, sekarang normal, sadar normal. Oke. Terus pripun kersane jenengan? Saya tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Hanif itu, kalau frontal saya enggak bisa. Berhenti mabuk frontal, berhenti itu enggak bisa. Jadi harus pengurangannya pelan-pelan.
Tadinya 10 botol jadi 8, 8 jadi 6, 6 jadi 4, nanti 4 8 lagi. Ini ada orang seperti itu bagaimana? Gitu. Pas itu tak omong gitu. Misalnya aku pengen ngomong gini loh Pak. Pengen ngasih do. Wong Baluwarti, ngasih do. Oh, wong Baluwarti sing takon iku. Talentanya bagus. Saya yakin dia punya talenta yang bagus. Langsung paham tak gitu. Berarti kalau prosesnya gitu gimana Pak Hanif? Kami nggak bisa berhenti matur total 100%. Yuk saya matur. Coba sekarang kita semua bersembilan, 9 orang itu yang datang di situ itu. Kita buka sama-sama, ada 2 ayat. 2 ayat. Sekarang Bu Ana juga membuka, teman-teman juga membuka di sini, ibu-ibu, bapak-bapak. Suratnya surat Al-An'am 54 dan Al-Hasr 18. Al-An'am itu ibu-ibu, bapak-bapak, surat yang ke-6. Ayatnya ayat 54. Lalu setelah itu kita lihat surat ke-59, Al-Hasr namanya. Surat Al-Hasr, surat ke-59. Ayatnya ayat yang ke-18. Oke, ini dulu ya. 2 ayat ini sangat penting. Waktunya habis enggak apa-apa. Leren nonton apa nih? Siswa terus gini. Sekarang saya baca surat Al-An'am ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha. Saya ulangi, wa aslaha. Saya ulangi sekali lagi, wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Terjemahannya. Oh, Mbak Ana bisa baca toh? Oh, enggak apa-apa, enggak sakit. Oh, iya, monggo. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Stop. Setelah ini ya, fokus ya setelah ini ya. Oke, yuk. Yaitu, barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu. Stop. Setelah ini satu kata, yuk. Dan memperbaiki diri. Stop, diulang. Nah, dan memperbaiki diri. Sekali lagi. Dan memperbaiki diri. Lanjut. Maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, yang dari Baluwarti mikir ulang. Oh, gitu ya Pak Arif. Berarti harus selalu memperbaiki diri. Ya. Jadi kalau sudah tahu itu salah, dia tahu itu salah, tapi dia harus menghentikan kesalahannya itu. Tapi tidak bisa ya terus berusaha memperbaiki diri terus. Syukur frontal, tapi tidak bisa ya pelan-pelan. Terus ada progres supaya tetap lebih baik. Oh gitu ya. Ya insya Allah diampuni. Fa'anallahirrahim. Yuk terus ternyata dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Saat ini dibuka surat ke-59 ayat yang ke-18. Ini roto angel, pelajaran roto angel gini. Di situ itu dalam ayat 18 surat Al-Hasr itu nanti ada kalimat wal tandur nafsun ma qaddamat ligot. Ten ayat niku. Terus sing aneh, sing bagi kula aneh.
satu-satunya ayat, nanti bisa dicek ulang deh, tapi saya merasa saya mengatakan gini dulu, satu-satunya ayat yang dalam satu ayat itu ada 2 ittaqullah, itu hanya ini di Al-Quran semuanya 6.600 sekian ayat, hanya ada ayat ini yang agak aneh dari sisi konstruksi kalimatnya. Saya baca ayatnya. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ada 2 taqwanya di situ. Ada yang semacam itu? Monggo kalau ada Bapak dan Ibu yang berkenan dan bisa mengingat ayat yang lain yang bentuknya seperti itu, ada 1 ayat tapi ada 2 kata ittaqullah. Seingat saya dari sudah lama, bertahun-tahun saya tahunya hanya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lalu setelah itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, lalu wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemahkan barang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Terus Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. mohon diulang yang diapit oleh 2 kata bertakwalah kepada Allah, yang tengah-tengahnya, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bon. Nah, kan terus dan bertakwalah lagi atau? Ada terus kata Ibu. Alon-alon nggih. Niku ternyata pengen ayat ini niku nek Ibu bersani itu menggunakan fi'il mudhari'. Boten fi'il madi. Simpon lan bahasa Arabnya nglothok insyaallah. Lah terus nek fi'il mudhari' niku dalam bahasa Inggris itu mengcover present dan future. Ngoten niku. Nek niki informasi nek niki kula mboten ngapusi. Dan insyaallah mboten salah. Dados nek ten bahasa Arab fi'il madi niku ten bahasa Inggris past tense. Nek fi'il mudhari' niku ten bahasa Inggris loro. Dados present tense dan future tense. Nek ten bahasa Arab enen fi'il amr, ten bahasa Inggris jenenge imperative form, bentuk perintah. Boten past tense, present tense, future tense, perintah tense, boten enten. Imperative tense apa command tense boten enten. Dados dari ayat itu, yo kula matur kalih sing ten bab arti mawon niku, pinter wong niku. Kaya sekolah dhuwur ya. Yo kula ngomongnya ten, berarti nek jenengan ngertos ilmu mudhari' berarti Mas, sing wis ya wis. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Terserah pada Allah. Sekarang fokus pada yang sekarang dan yang akan datang. Tadi wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi saya terbuka untuk diskusi, sama-sama kita saling mendiskusikan juga boleh. Saya sementara ini berani membuat pernyataan, semoga tidak salah, tapi terbuka untuk diskusi. Saya berani untuk membuat pernyataan bahwa sing penting wong kuwi proses untuk menjadi baik, ngoten. Sing nggih ben ya wis nggih ben. Ndak begitu penting. Tapi proses progresnya itu yang akan dinilai oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Mateni wong 99, juk mateni tambah 1, mateni wong 100 wong. Lalu dia sadar, lalu dia bertanya pada orang, apakah dosanya diampuni? Insya Allah diampuni. Tapi silahkan kamu jalan ke kota Pintu dan kamu tinggalkan kota Bifet.
Akhirnya orang itu berjalan menuju kota pintu dan baru mendapat separuh, mati orangnya. Belum sholat, belum puasa, belum beribadah kepada Allah. Itu dinyatakan husnul khotimah. Kalau Bapak dan Ibu penasaran lihat hadisnya, dibuka kitab Riyadhus Shalihin bab 2, namanya bab tobat, hadis yang ke-8. Hadis yang urutan ke-8. Insyaallah hafalan saya tidak salah, insyaallah. Jadi itu mateni wong 99. Yuk takon wong, dosaku jek diampuni apa ora? Ora mungkin loh mateni wong 99. Wah, sing ngomong mboten mungkin pateni sisan. Genep mateni wong 100, menyesal lagi. Yuk takon kali wong liya, apakah masih bisa diampuni oleh? Bisa insyaallah. Syaratnya kamu sekarang tinggalkan kotamu. Karena kotamu tidak baik, berjalanlah ke kota pintu. Nah, baru dapat separuh kan jenengan, Mbak. Kan jenengan Bu sinten iki? Bu ana sing kudung bil dokter. Salindri. Bu Salindri kan mereka niku wonge mati. Nah, mati terus diukur jarak menuju kota pintu dan dari tempat meninggal menuju kota bifet. Ternyata ke kota pintu itu lebih dekat daripada ke kota bifet. Kaceke mung sejengkal. Kaceke mung sekilan tok. Ning Bapak Ibu ampun tiru-tiru niku. Repot mengke. Dia itu kita pasti akan meninggal loh, Ibu. Sebelum 2070 insyaallah. Insyaallah terus pun meninggal niku yo ajeng napa dhewe niku. Kula Pak esuk nggih ngomong di hadapan orang-orang Nasrani juga tadi pagi. Dia ngomong ngoten iki. Kamu mau ngapain besok setelah kamu mati? Nah, dalam agama kami ada. Nah, agama piye? Ger, namanya itu Hernando Gary Martino. Mahasiswa saya. Dia juga gitu ya Pak. Iya, tapi kan ini tempat kami, nggonmu kan non muslim kan mungkin ada teorinya sendiri. Ya terus truk tadi pagi mata kuliah jam 9:20 sampai jam 11. Tadi saya menyampaikan itu. Nah, jadi kembali lagi, kalau orang itu berproses surat Al-An'am 54 nek menuju baik terus kados sing wau niku sing embligung ora nglambi wau niku kan krasa dosa, ya terus selalu memperbaiki diri terus, maka insya Allah Allah akan mengampuni orang-orang seperti itu. Ngoten. Lah terus sakniki sing penting tobaté sakniki, aja ditunda-tunda. Ngoten. Terus selalu memperbaharui tobat. Setiap selesai sholat, boten kelipat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelipat, ampun ngoten niku. Tetapi tenang sebentar, apapun urusan kita. Sing paling abot sing ngomong. Seharusnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama ya alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Iso salat berjamaah di masjid. Alhamdulillah ya Allah. Berikutnya astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah sampai beberapa kali dengan penghayatan. Dan setiap selesai sholat kita lantunkan itu, padahal sehari 5 waktu sholat. Betul. Terus ojo nganti mati dalam keadaan kafir. Nek mati dalam keadaan kafir itu ayat 18. Kita lihat fotokopian. Oke, sekarang saya baca sekalian yang ayat 18. Tidak salah jam 9. Kasihan Mbak Ita nanti kemalaman. Oh, hanya kurang 17 menit ya Mbak. Wah, yo tak cepet ki. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'malunas sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Terjemahnya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan
kesalahan atau kejahatan yang hingga apabila datang ajal, apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, barulah yang mengatakan sesungguhnya saya bertobat saiki, setelah kesuwen, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ibu-ibu, lo ini analisis terakhir ya. Maksudnya kan analisa kan nopo nggih berproses. Juk lo sakniki kok ngeten. Lo yo ngapunten nggih Ibu, kok yo ngapunten nggih nek cocok ya. Jadi kalau ada orang yang muslimah dewasa itu harus pakai jilbab. Harus pakai jilbab, hukumnya wajib. Kalau keluar rumah, nek tidak pakai, berarti saat itu dia kafir. Gitu. Kemarin pagi, hari Ahad pagi subuh, ada yang mendebat saya. Namanya Pak Anton. Rumahnya Kelurahan Indah. Mendebat saya gini, Pak Hanif, berarti kalau ada orang yang sholat kafir, itu gimana? Sholat tidak sholat, sholat tidur, gimana? Begini Pak, analisis saya, pas sholat dia iman, dengan pas tidak sholat dia kafir. Oh dia ngerti kok, kenapa dia sholat Jumat, tapi yang lain tidak sholat, dia ngerti kok. Berarti saat itu dia kafir. Sama dengan ibu-ibu yang pakai jilbab, itu kalau pas pakai jilbab berarti dia beriman. Nek keluar rumah ndak pakai jilbab atau nyapu latar pakai daster. Ada apa Budi? Ndak kerasa atau ndak? Nek kerasa ben kerasa sisan. Jadi kalau pas pengajian pakai jilbab dia beriman. Nek dia nyapu latar harusnya pakai jilbab di latar kok. Ning jaba kok. Ning jaba omah kan dimungkinkan ketahuan terlihat oleh banyak orang. Kalau terlihat banyak orang harus pakai jilbab. Ukurannya apa toh Pak Hanif? Kapan kita bisa melepas jilbab? Oke, ukurannya adalah sebagai berikut. Ibu-ibu boleh lepas jilbab ketika bertemu dengan 12 orang sebagai berikut. 12 orang itu adalah, waduh, nyatet gitu ya. Iya, nyatet. 1, suami. Jadi Mbak Nasir di hadapan Mas Nasir lepas jilbab, enggak apa-apa. Oke, sekalian kita pakai contoh Mbak Nasir ya. Jadi Mbak Nasir depannya Mas Nasir enggak apa-apa. Terus Mbak Sinar sebalik? Mbak Yarsi. Mbak Yarsi di depan ayahnya enggak apa-apa. Nama ayahnya siapa Mbak? Meskipun sudah wafat lah misalnya. Sudah wafat ya? Pak Wiro. Beliau di depan Pak Wiro boleh lepas. Terus di depan mertua, nomor 3 itu, nomor 3. Depan mertua. Asmanya sinten? Bapak Pak Nasir, meskipun mungkin sudah tidak ada. Masih. Sudah almarhum. Nah, berarti sebenarnya menurut teori Mbak Yasir itu Mbak Giarsi itu di depan suami boleh lepas jilbab, depan ayahnya sendiri boleh lepas jilbab, nomor 2. Yang nomor 3 di depan mertuanya boleh lepas jilbab. Yang keempat di depan anak laki-lakinya. Anak laki-laki onten Mbak Giarsi? 4. Asmane sinten satu mawon? Muhammad Arif nih, bondo. Di depan Mas Arif boleh lepas jilbab. Terus berikutnya di depan anak laki-laki suaminya. Maaf, Mas, bukan. Mas Nasir punya istri lagi? Enggak. Contoh gitu. Oh iya, cuma contoh ya. Niko Mas Nasir ingat-ingat ini karena dia arep njaluk siji kok temen. Oh, namun sudah kok niku yo wis. Jadi contohnya kalau Mas Nasir itu punya istri yang lain, lalu beliau punya anak laki-laki dari istri yang lain ini, maka Mbak Yasi boleh lepas jilbab depan anak laki-laki ini. Itu yang nomor 5. 4 anak laki-laki. Oke, nomor 5 nggih. Terus berikutnya yang ke-6 itu di depan
saudara laki-lakinya Mbak Yarsi. Enten mboten sing saudara sinten asmane sing kas kandung? Oh, enggak sekandung tuh. Ah niki sing kandung iki. Saya enggak punya. Adanya satu bapak. Oh, satu bapak boleh, satu bapak boleh. Asmane sinten? Biasa. Mas Giarso, boleh. Depan Mas Giarso boleh. Satu bapak toh? Satu bapak. Iya, satu bapak boleh. Terus yang berikutnya nomor 7 itu di depan anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ponakan berarti. Jadi putrane Mas Giarso sing laki-laki, enten mboten Mbak Giarso? Ada. Asmane sinten? Iya. Ya, depan ya Mbak Giarso boleh lepas Mbak. Terus tenggene putrane anak laki-laki saudara perempuannya Mbak Giarso. Saudara perempuannya siapa Mbak? Enggak punya. Saudara perempuan enggak punya? Saya tunggal. Oh tunggal. Ya umpamanya enten ngoten tau, mari enten ya terus dia itu punya anak laki-laki, maka Mbak Giarso boleh lepas. Ponakan, bukan sepupu. Dari perempuan. Ampun kleru nggih, ampun kleru. Ponakan. Ponakan dari saudara perempuan. Nggih, ponakan dari saudara. Ning ponakane Mbak Giarsi lho. Saya sendiri. Nggih, nek ponakane Mas Nasir mboten angsal. Terus nek Mas Nasir punya kakak laki-laki, lalu kakak laki-lakinya itu punya anak laki-laki, sinten Mas Nasir contohnya? Hilmi. Hilmi niku putrane sinten? Pak Ali niku kakaknya, kakak kandung. Ya. Nah, Hilmi ketika Mbak Giarsi ketemu Hilmi pakai Ya, enggak boleh. tidak boleh lepas. Terus niku sing ke pinten Mbak Nana? Ke-8. Terus yang ke-9 itu sesama muslimah. Terus Mbak Giarsi pas ten dalem jo enten Mbak Ana. Dodok-dodok. Assalamualaikum Mbak, assalamualaikum Waalaikumsalam. Sapa to? Aku Mbak Ana. Oh nggih, masuk Mbak. Pak Nasir enek ra? Mboten enten. Pas medal. Oh, dia aku masuk ya. Nggih. Mbak Giarsi ndak pakai sebab boleh. Gitu. Yang ke-10 itu apabila Mbak Giarsi punya budak. Di hadapan budaknya boleh lepas sebab. Di sini enggak ada. Ya budaknya maksudnya budak laki-laki. Tapi di Indonesia sudah bukan ART bukan budak. Bukan budak. Karena sudah dilarang juga. Ya budak itu sekarang masih ada tapi mungkin di sekitar mungkin Maroko, masih Somalia, di negara-negara yang terbelakang di Afrika atau di Amerika Selatan, Venezuela, Bolivia, semacam gitu-gitulah. Suriname mungkin masih seperti itu. Terus yang ke-11 itu kalau Mbak Giarsi itu ketemu laki-laki tua, pelayan tua sing wis ora duwe greng karo wong wedok. Angel, oh nggih lah enten mboten. Nek enten kan teorinya ada. Nah, jadi boleh. Terus yang berikutnya yang ke-12 yang terakhir. Yang ke-12 itu Mbak Giarsi ketemu anak laki-laki tapi belum balik. PAUD. Jadi Mbak Ana membawa anak laki-laki PAUD. Yang derek tante. Ning sapa to? Ning daleme tante Giarsi. Oh di kono ada. Terus 2 anak laki-laki. Tapi PAUD sama TK. Terus Mbak Giarsi lepas enggak apa-apa. Hanya 12 itu. Jadi nek ipar pakai Gojek. Oke. Gojek asal betul Gojek. Enggak boleh. Di jane asal boten asal. Ini kira-kira nggih abot ayate maraki angel urip dipun monggo. Ayate kok ini maraki angel urip monggo Gojek. Krepan betul. Kan apa? Yang satu mobil apa? Yang mobil. Gokar. Jangan boleh. Supirnya laki-laki, ibu sendiri di situ, meskipun di jok belakang. Nggak boleh. Nah, perlu contohnya niku. Nah, jadi kalau saya menyatakan kalau ibu melanggar itu, pas melanggar itu berarti kafir, betul. Terus ampun nganti mati pas kafir, ampun nganti. Makanya jangan maksiat.
Contoh yang berulang-ulang saya sampaikan di sini itu adalah orang yang mau berangkat haji ning dadak pamitan karo demenane. Kan berulang kali saya sampaikan di sini dan masuk Quran Solo Pos mungkari mangkat munggah kaji wis pamitan karo keluargane, pamitan karo kanca kantor, pamitan karo tangga teparus, pamitan kabeh, ning sing durung pamitan karo demenane. Akhirnya janjian sama demenane untuk acara pamitan. Karena 40 hari tidak akan ketemu. I miss you. Okay, I miss you too. I want to go to Mecca City and Madinah City. So I always miss you in 14 dino. 14 days ngoten to. Terus akhirnya terus tentang mangu njuk berzina. Delalae. Pasina niku delalae mati loro-loro niku. Ora klamben ra katokan. Pripun ngoten niku. Maka analisis saya Mbak Ana, dia mati dalam kekafiran. Analisis saya, yang orang keluarga itu tidak setuju kan dia sholat. Dia bahkan mau naik haji. Dia juga puasa Ramadan. Dia juga sudah umroh sebelumnya. Tapi matinya pas ngoten niku kok. Terserah ibu-ibu. Terserah bapak-bapak. Terus yang berikutnya ya, yang di atasnya itu dan tidaklah taubat diterima dari orang-orang yang mengerjakan kesalahan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah yang mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Itu ada contohnya dalam Al-Quran. Jam 09.05 kurang 5. Kita lihat ayatnya sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya hanya mengingatkan ulang bahwa ada ayat Al-Quran yang menceritakan seorang yang besar, tetapi dia tobatnya itu telat. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Fir'aun, musuhnya Nabi Musa. Setelah kita cermati ayatnya kata per kata, saya yakin sekarang dari uslub, dari konstruksi kalimatnya, saya yakin bahwa Fir'aun itu jane percaya kepada kenabian Musa dan percaya kepada Taurat. Tetapi mungkin karena gengsi, karena pamore kalah hilang, maka dia tidak mengakui kenabian Musa. Maka ketika di akhir hayatnya, ketika mau tenggelam, dia taubat dan menyatakan diri Islam. Jadi Fir'aun itu mengakui bahwa dia itu Islam, bertaubat. Ayatnya ada, buka ayatnya sekarang. Surat Yunus, surat ke-10, surat Yunus ayat 90. Dipastikan ketemu dulu. Kita tetap selesai pukul 9. Ya, punjul-punjul 5 lah. Kasihan Mbak Ita kalau malam nanti. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bibani Israilal bahra fa'atba'ahu Fir'aunu wa junuduhu bagyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Terjemahkan Pak. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Dari ayat itu tuh saya kok punya penangkapan penangkapan bahwa Fir'aun jadi pun percaya sih, ini dia gengsi dia pas mati, dia lagi melahirkan apa yang ada dalam perasaannya. Aku jadi percaya beriman kalau Tuhannya Bani Israel. Bani Israel itu yang maksudnya ya Musa bersama pengikutnya itu. Dan aku termasuk orang-orang yang Muslim berserah diri. Ini pun telat 91 Mbak Ana, 91.
Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang berbuat kerusakan. Allah tetap menyatakan Fir'aun itu orang-orang yang berbuat kerusakan sehingga tidak diterima tobatnya. Dan mengapa engkau baru bertobat sekarang? Kata podo karo iki sing teng ayat 18 dan tidak pula sesungguhnya saya bertobat sekarang. Podo kalimatnya. Qala ini tubtul an. Bertobat sekarang. Nah terus jangan menunda tobat karena ada satu ayat lagi yang akan saya sampaikan. Ternyata ada kisah kula nggih curiga kalau ayat niki kok mungkin ayat itu memang dipakai, ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk pelajaran buat kita. Mosok nabi yang memerintah nabi loh, ndak kodar Mbak Ana. Nah, wahai pamanku, wahai ayahku, Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku akan membela kamu di persidangan Allah. Itu ndak kodar loh. Kula kan gumun sing ngendika Kanjeng Nabi. Sing dieleke niku bapake dhewe iki pamane pun kaya bapake dhewe. Ternyata ndak kodal. Malah paman-paman yang lain Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu yang ojo-ojoin, wahai Abu Thalib, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muthalib, nenek moyang kita, nah, terus gitu terus. Ya nek awake dhewe ditalkin, ning talkine apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Terus akhirnya di akhir hayatnya Abu Thalib mengatakan, aku tetap berada pada agama nenek moyangku. Terus Nabi Muhammad menangis, mendoakan, dan ternyata dilarang oleh Allah. Gitu. Oke, dibuka Mbak. Tapi itu HP ya Mbak Naya. Sing Quran sing enten sing mushaf enten mboten. Sebab enten catatan kakine. Yo kula butuh catatan kakine niku. Ada yang bawa. Oh, ada yang bawa. Aduh. Emang Mas Apri enggak bawa ya? Kan Mas Apri panitia. Mas Apri enggak ada ini ya? Iya. Oh ya, tempatnya Mbak Ita ada Quran terjemahan enggak Mbak Ita? Baru sini pindah dari Senayan. Oh, ini tuh serupan rumah loh. Ya, ini sudah ditempatin lama di kontrakan, ini tempatin lama. Oh gitu. Nah, ini bukan dalam acara serupan rumah toh? Biasanya aku materi ini koyong ini. Apa dimulai pengajiannya untuk acara serupan rumah? Nanti sampai jam 11. Oke, dibuka ayatnya. Nggak ada catatan kakinya, nggak apa-apa. Surat At-Taubah ayat 113. Yuk selesai pengajian. Udah jam 9 lewat 2 menit. Saya baca At-Taubah 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terjemahkan Pak. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Iya, ngoten Ibu. Jadi kalau di Quran yang mushaf itu ada catatan kakinya gini. Suatu ketika Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa Abu Thalib mau wafat. Lalu Nabi Muhammad mendatangi ke rumah Abu Thalib. Ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, pamannya semuanya. Lalu Nabi Muhammad ngendika, wahai pamanku Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku akan membelamu di hadapan Allah kelak. Lalu yang dua pamannya itu terus ngojo-oji terus. Akhirnya Abu Thalib itu wafat dalam keadaan masih
ngugemi, masih mengikuti agama nenek moyangnya. Lalu Nabi tetap ngendika muwun nangis dan ngendika, aku tetap akan memintakan ampun pada Allah bagi pamanku Abu Thalib. Ternyata turun ayat itu, sehingga Nabi Muhammad dilarang. Siapa yang melarang? Langsung Allah sendiri yang melarang. Jadi itu orang-orang besar semua yang melarang juga Allah. Orang besar yang mentalkin juga orang besar, yang ditalkin juga orang besar. Abu Thalib itu, Abu Thalib di suku Quraisy, orang yang besar, orang yang sangat penting, memegang pengaruh yang luar biasa. Tapi ketika wafat, seperti itu. Sekelas info lagi, hanya mengingatkan, ternyata setelah kita lihat sejarahnya, Abu Thalib itu wafatnya dengan wafatnya Siti Khadijah itu berdekatan, hanya kacek 35 dino. Nek belum tahu, malam hari ini tahu, di rumahnya Mbak Ita satu tahu. Hanya 35 hari. Saya punya bukunya kok. Apa nanti setelah ini langsung ke rumah saya tak tunjukkan bukunya. Dan beli tebel besar, ukurannya folio. Nah, di situ itu dikatakan bahwa ketika Khadijah wafat, Nabi Muhammad itu sedih sekali, very very sad. Jadi sangat sedih sehingga tidak kersa ngendikan sampai beberapa hari. Setelah 35 hari Abu Thalib wafat. Dan Siti Khadijah merupakan salah seorang wanita yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Sedangkan Abu Thalib itu orang yang terdekat dengan Nabi juga, yang dijamin masuk neraka oleh Allah. Ayatnya ini 113 ini. Yuk pun pengajiannya rampung. Intinya nggih tobat niku aja ditunda-tunda. Ampun maksiat. Pas maksiat mati. Sing bapak-bapak pas jajan mati. Masalah apa ini ya tidak. Nggih. Masalah kejahatan itu apakah masuk? Nggih lah, Pak. Nggih lah, Pak. Niku wong niku ngemek aurat kan mboten salah. Nggih, kalau dinisbahkan itu ya. Kalau napa mungkin dalile kulo ora enak, jabatan ora enak ning sakniki ngemek niku mboten napa. Mbak ngemek mboten salah. Dadi kula mbak anak kula ora entuk ngemek mbak anak. Dilek nggih mung cerita tok kali mboten salah. Jadi salaman juga tak boleh. Nonton nggih. Pun demikian Ibu kajian kita malam hari ini. Terima kasih sekali kepada Bu Ita dan Pak Fajar yang telah menyediakan tempat ini untuk pengajian kita malam ini. Saya ada khilaf, ada salah, ada kurang, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan akhirnya saya kembalikan kepada Mas Apri untuk melanjutkan acara ini. Dari saya cukup. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz tanya Pak Ustaz. Oh nggih, pripun Pak?